Hai, balik lagi di YouTube channel aku. Di sini aku bakalan sharing gimana caranya import data bor di Surpak dengan studi kasus Nikala Trade, dimana aku punya data drill hole. Kita buat new folder untuk menyimpan database yang kita buat, database yang ada di Surpak dengan nama database drill hole atau database block yang kalian punya di sini. Kemudian kita akan pilih set as directory. Itu fungsinya untuk menyimpan semua data yang kita buat. Kemudian kita pilih menu database, kemudian pilih menu open atau new dan buat database drill hole. Di sini database ini disimpan dalam Microsoft Access. Kita sudah punya Color dan Assay, sehingga kita perlu membuatkan tabel Assay dan litologi. Nah, dari tabel yang kita buat, di sini kita akan buat data Color sesuai dengan data Excel yang kita punya. Seperti di sini kita punya whole ID, koordinat Y, X dan Z, kemudian depth, dan kemudian kita checklist untuk data yang tidak kita gunakan, seperti tabel whole pad itu sendiri kita tidak pakai, jadi kita checklist. Nah, untuk data survei itu sendiri, kita di sini ada whole ID, depth, dip, dan juga azimut. Jadi kita checklist saja untuk koordinat Y, X, dan Z karena sudah terdapat pada data Color itu sendiri. Untuk translation sama style ini kita tidak gunakan karena kita tadi punya data survei Color, kemudian masuk ke Assay dan juga litologi yang dari tabel yang kita buat itu sendiri. Kemudian kita masukkan juga hal apa saja yang kita pakai dan checklist untuk tabel-tabel yang tidak kita gunakan, seperti di sini ada XYZ dan YXZ dari from to itu sendiri kita tidak pakai. Sedangkan pada optional field ini fungsinya untuk menyimpan data atau tabel yang tidak terdapat pada mandatory field. Jadi mandatory field itu adalah memang tabel yang kita perlukan, kemudian optional field ini boleh ada boleh tidak, makanya disebut dengan optional field. Jadi kita masukkan unsur-unsur yang mau kita estimasi nantinya, seperti kan di sini terdapat NI, FE, CO hingga unsur dari MGU itu sendiri. Kemudian untuk type-nya kita pilih real karena data tersebut merupakan data dalam bentuk angka, atau pilih kita numerik itu sendiri. Nah, untuk litologi sendiri kita punya whole ID, sample ID, from, to, dan juga litologi dan checklist yang tidak kita pakai, seperti XYZ from dan XYZ dari to itu sendiri, dan tambahkan kolom litologi dalam type kodenya adalah karakter karena di sana litologi seperti sub, lim, dan juga stroke itu kan sendiri dalam bentuk karakter. Kemudian di sini kita akan import data. Nah, import data itu sendiri kita untuk namanya sesuaikan saja. Kemudian translation dan style kita unchecklist saja karena kita tidak pakai, seperti itu. Kemudian pada tabel Color itu sendiri kita akan urutkan sesuai dengan Excel yang kita punya. Seperti whole ID, O itu pada urutan pertama, Y urutan kedua, X urutan ketiga, Z urutan keempat, dan depth urutan kelima. Kemudian untuk whole pad kita unchecklist di sini karena kita tidak pakai. Kemudian untuk survei itu sendiri ada whole ID, depth, dip, dan juga azimut. Jadi kita urutkan sesuai sama yang terdapat pada Excel, jangan sampai tertukar karena itu akan berpengaruh pada nilai yang akan dimasukkan pada database itu sendiri, sehingga urutannya kita harus sesuai seperti NI nomor berapa dari kolom berapa, misalnya di sini adalah kolom ke-5, kemudian FE kolom ke-6 hingga seterusnya.
Begitu pada tabel litologi itu sendiri, urutkan sesuai pada kolom yang terdapat di Excel, yaitu Hall ID nomor pertama, sampel ID kedua, date from-nya 3, dan to-nya 4, dan sebagainya begitu. Kemudian masuk ke dalam menu ini, masukkan sesuai dengan tabelnya itu sendiri. Kolar pada kolom kolar, survei pada kolom survei, assay pada kolom assay, litologi pada kolom litologi. Nah, disinilah masuk ke dalam verifikasi data. Verifikasi data itu untuk mengecek di mana kalau datanya kita hanya satu yang dalam bentuk rejected, berarti data kita sudah sesuai, karena rejected itu sendiri adalah judul atau kolom judul. Nah, di sini ada 2 record data yang rejected. Jadi kita harus tahu apa yang membuat data tersebut itu rejected. Jadi terdapat duplikat yang diabaikan di sana pada Hall ID B13539 seperti itu, sehingga kita perlu cek pada ID tersebut terdapat data yang duplikat, sehingga kita harus lakukan perbaikan atau verifikasi data dari database yang kita punya. Kemudian kita akan masuk ke bagian menu database. Ketika semua data sudah diverifikasi, import semua data seperti sebelumnya, dan kita bisa masuk ke bagian display drill hole. Display drill hole ini fungsinya untuk memberi warna, itu display. Kemudian edit database display, kita pilih menu litologi. Kemudian di sini kita bebas untuk warna, baik dari BLD, Bedrock, Limonite, Ersap, itu sesuai dengan warna yang kita mau, seperti itu. Di sini saya Limonite saya kasih warna merah, Ersap saya berikan warna hijau. Kemudian SAP juga seperti itu, Ersap saya pilih warnanya yang lebih tua dari SAP sendiri. Ersap sendiri kan dia dominan mineral batuan, yaitu dianggap sebagai rocky SAP. Kemudian saprok itu kan sendiri kita identifikasi bahwa saprolit rocky, jadi saprolitnya lebih dominan daripada si rocky itu sendiri. Setelah itu kita buat draw hole itu sendiri. Kita pilih dulu macro record. Macro record ini fungsinya ketika kita import database-nya, kita masukkan makro tersebut akan otomatis menampilkan style dari drill hole itu sendiri. Di sini kan bagian kolar dan bagian label, kita masukkan nilai assay. Ini cukup tampilkan NI dan FE saja. Kemudian buat dia 0,5 offset, ini artinya jarak dari garis tipis, yaitu saya buat FE 0,5 dan CNI itu 1,5. Kemudian di sini ada di bagian depth marker itu untuk memunculkan si kedalaman itu atau si elevasinya itu atau penurunan dari data drill hole kedalamannya itu. Kemudian ini dia tampilan dari data drill hole-nya. Kemudian kita matikan untuk macro record. Besok kita bisa tampilkan semua, dan macro record dari itu sendiri fungsinya untuk menampilkan semua data drill hole-nya tanpa kita perlu edit kembali bagian draw hole-nya itu sendiri, seperti itu. Jadi kita bisa tinggal masukkan macro record itu sendiri. Jadi seperti ini tampilannya. Selanjutnya kita akan masuk ke data komposit. Nah, untuk data komposit ini cukup kompleks. Nanti saya akan tambahkan untuk materi penjelasannya, karena komposit itu sendiri berpengaruh sekali dan ada syarat-syarat yang harus dipenuhi. Jadi tunggu untuk next video. Terima kasih.